Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Pengkhotbah bab 4 ayat 9 sampai dengan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 1777, pasukan Jenderal Washington mengalami kekalahan di Brandywine, Pauli, dan Germantown. Pasukan Jenderal Washington kalah oleh pasukan Inggris yang sangat tangguh, sehingga pasukan Inggris berhasil menduduki wilayah Philadelphia. Tahun itu Jenderal Washington dan 11.000 pasukannya sempat mundur ke Valley Forge. Pasukan yang dipimpinnya itu sempat kehilangan semangat, apalagi ditambah dengan datangnya musim dingin yang sangat menyiksa mereka. Di musim dingin itu mereka tidak memiliki perlengkapan dan persediaan makanan yang cukup. Melihat kesengsaraan yang diderita oleh pasukannya, maka Jenderal Washington mengirim surat kepada Continental Congress. Para prajurit tidak siap untuk bertugas, sebab mereka bertelanjang kaki dan tidak mempunyai baju hangat dalam cuaca yang buruk ini. Segalanya berjalan sangat buruk, sehingga para prajurit harus berdiri di atas topi mereka untuk menghindari radang dingin pada kaki mereka. Surat yang telah dikirimnya itu tidak mendapat perhatian dari Continental Congress, sehingga pasukan Jenderal Washington harus menguatkan hati mereka untuk tetap bertahan sambil mengawasi gerak-gerik pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Howe. Situasi yang pelik itu akhirnya memunculkan semangat dan tekad di hati pasukan Jenderal Washington untuk tetap bertahan. Mereka menggunakan waktu yang ada untuk berlatih menjadi tentara yang lebih baik lagi. Kemudian von Steuben, orang yang dipilih Jenderal Washington untuk mengorganisir pasukan, mulai membuat sanitasi yang baik di kemah-kemah. Ia juga menanamkan pentingnya kesatuan tim dan ketundukan kepada pemimpin. Akhirnya pasukan itu terbentuk menjadi pasukan yang handal. Hal itu terbukti dengan menangnya pasukan Jenderal Washington melawan pasukan Inggris, padahal jumlah pasukan Inggris lebih besar daripada pasukan Jenderal Washington. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemimpin yang tidak baik akan menanggung bebannya sendiri tanpa melibatkan tim kerja yang dipimpinnya. Tetapi pemimpin yang baik mempercayai dan mendorong anak buahnya untuk maju dan saling mendukung, sehingga akan terbentuk tim yang solid. Tim yang solid sadar bahwa pemimpinnya mengasihi dan mengharapkan agar mereka semakin maju. Tim yang solid memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemimpinnya. Setiap anggota tim yang solid tentu menjaga keutuhan timnya. Anggota tim yang solid akan saling mendukung sehingga tercipta suatu sistem kerjasama yang baik. Kegagalan seorang anggota tim dianggap sebagai kegagalan tim. Dalam tim yang solid tidak ada tindakan yang menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Jika setiap anggota tim sudah memegang prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu, maka tim itu pasti akan berjaya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk menghargai setiap jerih lelah tim kerjaku, dan ajarilah juga tim kerjaku untuk mempunyai loyalitas yang tinggi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.